Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi, Aryan Surya, sahabat kamu yang paling sering muncul di telinga kamu pastinya ya, yang gemar kali berdiskusi mengenai segala hal yang berhubungan dengan kehidupan. Saya bersyukur sekali lagi, terima kasih, dan terima kasih, karena sampai detik ini banyak sekali teman-teman di sahabat pagar kehidupan yang kehidupannya sudah mulai berubah ya, dengan adanya audio ataupun video yang saya bagikan kepada kamu kemarin. Nah, kalau misalnya kamu sudah subscribe, belakangan ini saya kerap kali memberikan sebuah materi yang berhubungan dengan perubahan hidup. Nah, sekarang saya akan memberikan kamu semacam diskusi lagi di telinga kamu pastinya mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan perubahan hidup lagi, tapi perubahan hidup ini justru yang paling penting seandainya kamu mau mempraktekannya. Kamu penasaran? Tolong simak baik-baik ya. Ini penting sekali. Jadi begini teman-teman, banyak sahabat pagar kehidupan yang kerap kali bertanya kepada saya, Mas bro, apa sih resep yang paling dasar seandainya kita ingin menjadi orang yang sukses? Ada nggak cara yang paling simple, yang mungkin belum pernah atau jarang sekali diajarkan orang-orang di luar sana, yang bisa membuat kita kalau mau mempraktekannya menjadi orang yang sukses, bukan hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat atau kehidupan sesudah mati? Jawaban saya ada. Wah serius, bener serius. Caranya ada dan cenderung gampang kok. Nah, cara inilah yang akan saya bagikan kepada kamu teman-teman. Cara yang kalau kamu mau mempraktekannya dengan izin Tuhan, kamu bisa langsung menjadi pribadi yang sukses dan pastinya memancing rejeki. Ingat, memancing rejeki. Jadi begini, kalau seandainya sekarang saya bertanya sama kamu teman-teman, pertanyaannya adalah sederhana banget. Pertanyaannya gini, apa yang menurut kamu merupakan harta yang paling berharga di dalam dunia ini? Sekali lagi, pertanyaannya apa sih yang menurut kamu harta yang paling berharga dalam dunia ini? Kalau saya tanya seperti ini, mungkin kebanyakan kamu jawabannya macam-macam ya. Ada juga yang mengatakan, oh harta yang paling berharga itu keluarga mas bro. Betul, seperti kata keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ada lagi yang lebih berharga daripada keluarga, apa? Oh harta yang paling berharga itu adalah kesehatan mas bro. Betul, tapi ada loh yang lebih berharga daripada kesehatan yang mungkin kamu tahu tapi jarang kamu pahami karena jarang dibahas oleh orang banyak. Harta yang paling berharga selain daripada keluarga dan juga kesehatan adalah ketenangan. Sekali lagi, ketenangan. Kamu nggak percaya? Oke. Kamu sadar nggak bahwa semua uang yang paling banyak kamu keluarkan dalam hidup ini, sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar, itu kamu keluarkan untuk mencapai ketenangan loh. Kamu nggak percaya? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Bagi kamu yang pernah jalan-jalan ke luar negeri, kamu rela mengeluarkan duit puluhan juta. Tujuannya apa sih? Karena kamu berpikir ketika kamu tamasya, kamu bisa mencapai ketenangan. Betul nggak? Benar kan? Nah, celakanya banyak juga orang yang salah paham akan sesuatu hal yang mereka pikir mereka cari, padahal bukan mereka cari. Contohnya gini, berapa banyak di antara kamu semua yang saat ini masih bekerja keras membanting tulang demi satu hal yang disebut dengan harta? Kamu acungkan tangan. Siapa di antara kamu yang sampai detik ini alasan terkuat kamu bekerja hanya untuk harta? Acungkan tangan kamu. Kalau kamu mengacungkan tangan kamu, kalau kamu berkata dalam hati, iya mas bro itu gua banget, selamat, kamu termasuk ke dalam orang yang paling salah paham di dalam menjalani hidup. Loh salah pahamnya di mana mas bro? Bukannya kita butuh duit? Kan kita hidup butuh duit, gimana sih? Nah jadi begini, kamu pikir yang paling kamu cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Dan kamu pikir juga bahwa dengan harta banyak kamu bisa mencapai kebahagiaan. Nah, ketika kamu nanti mencapai harta yang banyak, ketika Tuhan mengizinkan kamu punya harta yang banyak, kamu ternyata merasa hampa. Hampanya gimana? Kok saya udah punya banyak harta, tapi kok ngerasanya kosong gitu ya? Kenapa ya? Jawabannya sederhana, karena yang kamu cari sesungguhnya bukan kebahagiaan, tapi yang kamu cari adalah ketenangan. Nah, kabar baiknya,
Ketenangan itu tidak selamanya mahal, bahkan ketenangan bisa kamu capai saat ini juga. Nah oke mas bro, gue paham. Lantas apa hubungannya ketenangan dengan rahasia kesuksesan? Hubungannya emang di mana? Hubungannya jelas ada. Apa hubungannya? Kesuksesan itu bisa dicapai seandainya kamu tenang. Itu rahasianya. Atau bahasa gampangnya begini. Ketenangan adalah sumber dari kesuksesan sejati. Yang saya maksud adalah kesuksesan dalam segala hal ya. Kesuksesan karir, kesuksesan cinta, dan juga kesuksesan menyelesaikan masalah. Inilah sebabnya kenapa kalau kamu lagi mencari sesuatu gak ketemu-ketemu ya. Tapi begitu kamu udah lepas, kamu udah gak nyari, kok barang yang kemarin kamu cari ketemunya sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kamu tenang, kamu akan mencapai keberhasilan lebih mudah. Itu rahasianya. Ketenangan adalah emas. Jadi prinsip dasar kesuksesan yang selalu saya pegang adalah capai dulu ketenangan jiwa, baru kamu akan mencapai kesuksesan. Nah pertanyaannya mas bro, oke, gue setuju dengan lu bahwa ketenangan adalah akar dari kesuksesan. Lantas bagaimana caranya kita bisa mencapai sesuatu hal yang disebut dengan ketenangan? Susah loh mas bro. Nah gini, saya ingin membagikan dasar ilmunya dulu nih, supaya kamu jadi paham betul ya. Dalam hidup ini ada 3 jenis kecerdasan. Tolong dengarkan baik-baik. Dalam hidup ini ada 3 jenis kecerdasan. Kecerdasan yang pertama disebut dengan IQ. Kalau saya mengatakan IQ, pasti banyak di antara kamu yang sudah tahu IQ itu apa. Betul, kecerdasan IQ adalah kecerdasan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pintar di sekolah. Pintar matematika, pintar fisika, pintar bahasa, pintar-pintar yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, itu disebut dengan IQ atau kecerdasan intelijensa. Nah, celakanya IQ itu memegang peranan paling kecil dalam kesuksesan seseorang. Ada kecerdasan yang lebih tinggi daripada IQ, ada kecerdasan yang lebih tinggi dari kecerdasan intelijensa yang disebut dengan kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu apa, Mas Bro? Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan kamu mengendalikan emosi di dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan sebuah penelitian membuktikan, teman-teman, bahwa kecerdasan emosi itu jauh lebih memegang peranan penting dalam kesuksesan seseorang dibandingkan IQ, dibandingkan kecerdasan otak. Itu fakta. Nah, celakanya lagi teman-teman, saat ini dunia Indonesia khususnya hanya berhenti sampai kecerdasan emosi atau EQ. Padahal ada satu kecerdasan yang selalu saya pelajari dari dulu dan selalu berhasil membuat saya jauh-jauh lebih cerdas dari hari ke hari kalau kita mau memahami dan mengasah kecerdasan yang satu ini. Kecerdasan apa itu mas bro? Kecerdasan itu adalah kecerdasan spiritual. Betul, kecerdasan spiritual. Dari SD teman-teman, kita sudah diajarkan bahwa oh, manusia itu makhluk sosial. Betul, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Betul, saya setuju. Manusia adalah makhluk sosial. Di SD juga kita diajarin bahwa manusia itu makhluk biologis. Manusia membutuhkan seks, dan manusia adalah manusia yang berkembang biak. Betul, saya setuju. Tapi di SD, sayangnya kita tidak diajari bahwa manusia, selain makhluk sosial dan makhluk biologis, manusia juga makhluk spiritual. Makhluk spiritual yang mana punya kebutuhan spiritual yang harus selalu dipenuhi kalau orang itu mau bahagia. Itu rahasianya. Karena zaman sekarang kita lebih cenderung ke materialistis, ke materi, kebutuhan spiritual kita ini diabaikan. Itulah kenapa saat ini banyak orang yang udah kaya, udah populer, ujung-ujungnya stres, makin narkoba, bunuh diri. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebutuhan spiritual mereka. Nah, kebutuhan spiritual kita ini, teman-teman, jangan pernah diabaikan. Karena kecerdasan yang paling memegang kesuksesan seseorang adalah kecerdasan spiritual. Nah, oke mas bro, kecerdasan spiritual itu apa sih?
Tolong jelasin deh, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang terjadi di dalam ruh kamu, di dalam hati kamu, yang biasanya dimiliki ketika seseorang memiliki kualitas hati yang bersih. Contoh nyatanya adalah para wali songo zaman dulu yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Rahasia terbesar dalam hidup ini adalah semakin kita memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, semakin kita bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan spiritual kita kepada Tuhan, kita akan menjadi manusia yang menuju puncak lebih gampang dibandingkan sebelumnya. Begitu juga dengan para wali songo yang dulu membawa masuk Islam ke Indonesia. Karena kecerdasan spiritual mereka sangat tinggi, mereka memiliki karomah atau ilmu yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa tinggi. Ada di antara mereka yang bisa hilang, ada di antara mereka yang bisa terbang, bahkan banyak melakukan hal-hal ajaib yang menurut penalaran kita sebagai manusia modern kayaknya nggak mungkin. Orang-orang Indonesia pribumi zaman dulu itu pinter-pinter sekali karena mereka kecerdasan spiritualnya pun bagus. Celakanya, semakin kita maju ke zaman modern, semakin kita menuhankan materi, hilanglah kemampuan spiritual kita. Itu dasarnya kenapa banyak orang bodoh, karena mereka meninggalkan kecerdasan spiritual mereka. Nah oke Mas Bro, sekarang tolong dong ajarin kita gimana caranya kita bisa menjadi orang yang cerdas secara spiritual supaya kita bisa menjadi orang yang sukses gitu. Caranya gimana? Caranya sederhana. Kecerdasan spiritual itu berawal dari kebersihan hati. Sekali lagi, kecerdasan spiritual berawal dari kebersihan hati. Kalau saya mengatakan kebersihan hati, teman-teman, bukan berarti kamu tidak boleh melakukan dosa. Bukan. Karena mustahil orang menjadi manusia tanpa dosa kecuali dia nabi. Selain nabi, manusia itu pasti berdosa. Dan tidak mungkin sesuci-sucinya manusia tidak mungkin tidak melakukan dosa. Lah lantas, kalau manusia boleh berdosa berarti hatinya nggak bersih dong. Nah di situ kesalahpahamannya. Kebanyakan orang berpikir kalau hati yang bersih berarti nggak boleh berbuat dosa. Salah. Yang benar adalah hati yang bersih itu adalah hati yang selalu rutin dibersihkan. Sekali lagi, hati yang bersih adalah hati yang selalu rutin dibersihkan. Sama seperti kamar mandi kamu. Sekarang kamu lihat kamar mandi kamu. Apakah kebersihan kamar mandi kamu itu bisa terjadi seandainya kamu tidak rutin membersihkannya? Nggak mungkin kan? Begitu juga dengan hati. Hati itu tidak akan mungkin bersih sendiri tanpa kamu secara sadar mau membersihkannya. Itu kuncinya. Nah, kalau kita bicara soal kotoran hati, teman-teman, selalu ada aja, percaya atau enggak, hal-hal di sekitar kita yang bisa membuat hati kita menjadi kotor gitu. Coba nih, kita sebagai cowok, hal apa yang paling sering membuat hati kita sebagai cowok kotor? Betul, perempuan yang salah. Bener nggak? Perempuan yang salah itu yang membuat kita sebagai cowok lebih cenderung gampang memiliki hati yang kotor. Kita lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ngelihat perempuan bajunya mininya bukan main. Sebagai cowok normal, lumrah nafsu kita tiba-tiba memuncak. Nah, cuman bedanya, kalau kita menuruti hawa nafsu, hati kita akan kotor. Entah caranya bagaimana kamu memuaskan nafsu seks kamu, dengan cara yang salah, hati kamu kotor. Hati kamu kotor, kecuali kamu memuaskannya dengan cara yang halal, hati kamu tidak akan kotor. Itu uniknya. Begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan lagi tiba-tiba jalan, ketemu sama teman-teman yang ngajak ngegosip itu juga mengotori hati. Dan secara normal, perempuan itu lebih suka menggosip dibandingkan laki-laki. Dan itulah yang menyebabkan hati menjadi kotor. Jadi semua perbuatan-perbuatan seperti wanita yang salah, gosip-menggosip, hawa nafsu yang salah, perasaan dendam, perasaan iri, perasaan dengki, semua itu mengotori hati. Itu kabar buruknya. Nah, kabar baiknya, itu semua bisa dibersihkan seandainya kamu melakukan 3 hal yang akan saya praktekkan bersama kamu berikut ini. Nah, 3 hal itu apa tuh Mas Bro? Hal itu adalah yang pertama, kamu perbanyak menyebut sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi karena saya seorang muslim, saya akan memberikan cara sebagai seorang muslim, bagaimana cara membersihkan hati.
Dan bagi kamu mungkin yang non-muslim, kamu bisa mengambil ini sebagai hikmah. Bagaimana cara versi keyakinan kamu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Intinya sama. Yang pertama, saya menyebutkan tadi perbanyaklah menyebut sifat Tuhan yang maha pengampun. Jadi kalau kita sebagai muslim teman-teman, sifat Tuhan itu ada berapa? Betul, 99. Dari semua sifat Tuhan itu ada beberapa sifat yang menunjukkan bahwa Tuhan yang maha kuasa ini adalah maha pengampun. Nah, kamu ketika sehabis sholat terutama, sebutlah nama Tuhan dengan sifatnya yang pengampun sebanyak mungkin, sekusyuk mungkin, sepelan mungkin. Sekali lagi, sebanyak mungkin, sekusyuk mungkin, sepelan mungkin. Saya contohin. Dalam Islam ada yang disebut dengan sifat pengampun yang disebut dengan Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Ghafar. Nah, ulangi dua sifat ini terus saja. Percaya atau enggak, tiba-tiba hati kamu menjadi tenang dan menjadi bersih. Nah, percaya atau enggak teman-teman, hanya dengan menggunakan zikir dua sifat Tuhan ini saja. Kalau kamu gunakan secara pelan-pelan, kusyuk, dan sebanyak mungkin, dua sifat ini bisa meredakan hati kamu menjadi lebih tenang. Loh, Mas Bro, emang apa hubungannya ketenangan dengan meminta ampun sama Tuhan? Emang ada hubungannya? Jawabannya ada. Kamu menjadi tidak tenang karena kamu sebenarnya banyak dosa. Sekali lagi, kamu menjadi tidak tenang karena kamu sebenarnya banyak dosa, baik kamu sadari atau tidak kamu sadari. Saya juga bingung, kenapa ya? Kalau saya menyebutkan sifat Tuhan yang maha pengampun, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Ghafar, diulang-ulang begitu. Kenapa kok saya jadi tenang? Oh, ternyata saya mendapatkan hikmah bahwa pengampunan itulah yang membuat kita menjadi tenang. Nah sekarang, kamu praktekkan cara saya tadi. Sebutkan sifat Tuhan Ya Ghafur, Ya Ghafar secara pelan-pelan, kusyuk, dan sebanyak mungkin, kapanpun, dimanapun, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Sama saja. Itu cara saya sebagai orang muslim. Nah, kalau kamu melakukan cara itu dengan benar, dengan pelan-pelan, sebanyak mungkin, dengan cara yang kusyuk gitu ya, rasanya hati itu kayak ada yang ngebersihin loh. Tiba-tiba hati kita yang tadinya kotor menjadi tenang, menjadi lega, sampai akhirnya kita jadi nggak ngerasa lagi tuh yang namanya gelisah. Percaya atau enggak kamu praktekin. Yang kedua, setelah kamu melakukan hal tadi, yang kedua yang membuat kamu menjadi tenang adalah perbanyaklah berbuat baik. Perbuatan baik itu membersihkan hati, teman-teman. Semua perbuatan baik, apapun yang kamu lakukan atas nama kebaikan, itu menenteramkan hati. Dan itu memberikan hati yang bersih. Berbuat baiknya apa Mas Bro? Semua yang saya ajarkan. Mulai dari bersedekah, mulai dari bersyukur, mulai dari berbakti kepada orang tua, dan yang paling penting, bisa juga kamu berbuat baik kepada musuh kamu. Benar, dengan cara mengampuni. Mengampuni termasuk perbuatan baik. Sudahkah kamu mengampuni musuh kamu? Kalau belum, bisa jadi itulah penyebab kamu tidak tenang. Yang terakhir, setelah dua hal tadi, yang paling sering saya lakukan adalah perbanyaklah meminta maaf. Meminta maafnya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia dulu, kepada Tuhan dulu. Tadi kita pertama, menggunakan sifat Tuhan yang maha pengampun, kita zikir. Yang ketiga, kita minta ampun juga dong sama Tuhan. Minta ampunnya gini, Ya Tuhan, ampuni saya salah. Maafkan saya salah, saya gelisah. Ampuni saya Tuhan, maafkan saya bodoh. Saya berserah diri kepadamu. Tolong berikan saya ketenangan Tuhan. Tolong berikan saya kedamaian. Amin. Terus katakan itu kepada Tuhan, lama-lama hati kamu menjadi tenang. Percaya atau enggak, kamu praktekin dulu, silahkan. Nah, dari tiga hal tadi teman-teman, kalau kamu mempraktekannya dengan baik, kamu akan mencapai sebuah hal yang disebut dengan ketenangan hati karena hati kamu bersih.
Sekali lagi, ketenangan itu berasal dari kecerdasan spiritual yang baik, dan kecerdasan spiritual yang baik itu berasal dari hati yang bersih yang dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kamu kecerdasan spiritualnya sudah bagus, percaya atau enggak, kamu akan berada pada kecerdasan yang penuh di saat hati kamu bersih, di saat kamu sedang dalam kecerdasan spiritual yang tinggi. Manusia akan mencapai kecerdasan yang paling tinggi ketika dia memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Itu rahasianya. Nah, sekarang silakan kamu lakukan apa yang saya katakan tadi, praktekkan dalam hidup kamu dan lihat perubahannya. Kalau kamu mempraktekkan ini semua dengan benar, niscaya dengan izin Tuhan, hidup kamu akan mencapai kepada kesuksesan sejati. Karena ingat, kesuksesan itu berawal dari ketenangan, dan ketenangan berawal dari kecerdasan spiritual yang kamu penuhi. Penuhi kebutuhan spiritual kamu dengan selalu rajin membersihkan hati kamu setiap saat. Maka kamu akan mencapai keberhasilan yang paling sejati dalam hidup kamu. Praktekkan itu ya, dan kamu lihat hasilnya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya di sini. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.